Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Tazkirah Istiqlaliyah dan Titin Agustin. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Mawaris. A. Ilmu Mawaris. Pengertian ilmu mawaris dari segi bahasa adalah harta yang diwariskan, yang dalam istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seorang meninggal dunia. Ilmu waris pun disebut juga sebagai ilmu faraid. Ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun waris. Rukun ada 3, yaitu 1. Waris, yaitu orang yang mendapat harta warisan. 2. Muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. 3. Maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. 2. Hukum membagi harta warisan. Pada hukum Islam tentang harta warisan mengatur bahwa jumlah yang diterima laki-laki adalah 2 kali jumlah yang diterima perempuan. Hal ini merujuk pada ketentuan yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Ketiga, hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah 1. Zakat, 2. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, 3. Hutang, 4. Wasiat. Apabila keempat hak tersebut sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. 4. Sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, sebab nasab atau hubungan keluarga. Yang kedua, sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Keempat, sebab kesamaan agama. 5. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris. Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnul al-irs atau mahjub bil wasfi, terhalang karena adanya sifat tertentu. Berikut keempat sebab-sebab seseorang yang termasuk dalam kategori mamnul al-irs tersebut adalah 1. Pembunuh, 2. Budak, 3. Murtad, 4. Orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya. B. Ahli waris. 1. Pengertian ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut. A. Zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran. B. Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. C. Mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain. Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab mereka menjadi ahli waris. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. 2. Ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Adapun ahli waris ditinjau dari segi jenis gendernya. Ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak sampai ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung dengan bapak, paman seayah dengan bapak,
anak laki-laki paman sekandung dengan bapa, anak laki-laki paman seayah dengan bapa, dan yang terakhir orang memerdekakan. Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapa, sedangkan yang lain terhalang. Adapun ahli waris perempuan ada 10, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan terakhir orang perempuan yang memerdekakan. Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat bagian adalah suami atau istri, bapak atau ibu, dan anak, laki-laki dan perempuan. 2. Ahli waris yang tidak bisa gugur haknya. Dalam pembagian harta warisan, terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu. Dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Berikut beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah 1. Anak laki-laki, 2. Anak perempuan, 3. Bapak, 4. Ibu, 5. Suami, dan yang terakhir istri. C. Pembagian waris. Cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran Surat An-Nisa, presentasinya terdiri dari setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan yang terakhir 1/6. Adapun penjelasannya, 1. Setengah. Ashabul furud yang berhak mendapatkan setengah adalah 1 kelompok laki-laki dan 4 perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan, dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Yang kedua, 1/4. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta pewaris hanyalah 2 orang, yaitu suami atau istri. Ketiga, 1/8. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan 1/8 adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak ataupun cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. 4. 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang kelima, 1/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki ataupun perempuan dari satu ibu. Yang terakhir, 1/6. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu. Baik, telah selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami, maka kami akan menyimpulkan materi kami bahwa dari segi bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faraidah, yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti konsistennya memegang aturan-aturan syariat.
Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hamba-hambanya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya, termasuk aturan warisan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 10. Saya mewakili kelompok 10 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.